Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayol ikhwatal akhwat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah serangan wabah corona pada saat ini di hampir seluruh dunia, ini ada himbauan dari pemerintah untuk meninggalkan salat berjamaah dan juga salat Jumat. Bagaimana hukum syar'i dalam masalah ini? Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulku biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian menjatuhkan diri kalian kepada kehancuran. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian karena Allah Maha penyayang kepada kalian. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Man akala thuman aw basaran falyatazilna aw qala falyatazil masjidana wa liyaqud fi baitihi." Barang siapa yang dia memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaknya dia menjauhi kita atau menjauhi masjid kita dan hendaknya diam di rumahnya. Ini menunjukkan segala sesuatu yang mengganggu orang-orang yang sholat atau kaum muslimin, maka itu harus dihilangkan. Dan Nabi juga bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak ada ini kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian Nabi juga bersabda, "La yuridanna mumridun ala musih." Jangan mencampur yang sakit maupun yang sehat. Beliau juga bersabda, "Firra minal majzum kama tafirru minal asad." Larilah dari orang yang berpenyakit kusta atau lepra, artinya penyakit yang menular, sebagaimana kalian lari dari singa. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama seperti dalam kitab Al-Insaf yang dikarang oleh Imam Al-Mardawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Wa yu'dharu fi tarki al-jum'ah wal jama'ah al-maridu bila niza." Diberikan uzur untuk salat Jumat maupun salat berjamaah bagi orang-orang yang sakit tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan beliau mengatakan, "Wa yu'dharu aidan fi tarkihima li khawfi hudusi maradin." Dan juga diberikan uzur keringanan untuk tidak salat Jumat maupun berjamaah jika khawatir akan muncul penyakit atau akan bertambah penyakit baru nantinya. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk tidak salat Jumat maupun salat berjamaah yang asal hukumnya adalah wajib, dan itu dilakukan di rumah karena wabah corona yang ini menyebar dengan cepat pada zaman ini. Kemudian juga bagi orang yang terbiasa untuk salat Jumat dan berjamaah setiap 5 waktu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala salat berjamaah yang dia lakukan setiap waktu tersebut di masjid. Berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marada al-'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba dia safar, dia sakit atau safar pergian jauh, maka ditulis baginya pahala seperti dia mukim dan dalam keadaan sehat. Kemudian satu kisah yang menarik juga ketika Nabi SAW di tengah perjalanan ketika Fathu Makkah, dan pada waktu itu pada bulan Ramadan, setelah ba'da asar, ini para sahabat kepayahan berpuasa pada waktu tersebut. Kemudian Nabi SAW karena kasihan kepada mereka, beliau mengangkat bejana air kemudian minum, batalkan puasanya. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Inna ba'dhan nas qad shama." Sebagian orang masih bertahan berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ulaikal usat, ulaikal usat." Mereka adalah orang-orang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, "Wa nasaba Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sha'imin
fi safar ila al-'isyan li'annahu 'azama 'alaihim fakhalafu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan kepada orang-orang berpuasa ketika safar, padahal dia kepayahan sekali, maksakan diri untuk berpuasa pada waktu tersebut, dikatakan sebagai orang-orang bermaksiat karena Nabi SAW mewajibkan kepada mereka untuk membatalkan puasanya, namun mereka ini menyelisihi, tidak mentaati Nabi SAW. Sehingga jika pemerintah kita ini mewajibkan untuk meninggalkan kerumunan-kerumunan, dan termasuk di sini adalah salat Jumat dan salat berjamaah, maka hendaknya kita sebagai rakyat mentaatinya, sebagaimana Allah berfirman, ya alladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Akan tetapi muadzin tetap untuk mengumandangkan azan ketika datang waktu salat, namun ditambah setelah lafaz azan yang biasa, ditambah dengan mengatakan sallu fir rihal atau sallu fi rihalikum, sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, atau mengganti lafaz hayya 'ala shalah menjadi sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Kemudian mengucapkan hayya 'alal falah dan seterusnya sebagaimana lafaz azan yang biasa. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan sedikit bagi kita untuk tetap mematuhi peraturan pemerintah jika ada memang aturan seperti itu, agar wabah ini tidak menular dengan cepat di sekeliling kita. Wallahu taala alam shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.